Tidak menyangka bahwa suatu hari yang jadi pasien itu adalah saya ya. Berawal dari saya tuh sehat tapi kok kerja tiba-tiba tenaga saya habis. Kemudian ada kayak sensasi seperti disilet gitu ya. Kemudian saya pikir saya harus ke dokter. Nah itu awal dari saya ke dokter hingga akhirnya singkat cerita dokter dari biopsi, dari USG biopsi ternyata saya ini menderita kanker mamai ya. Jadi itu kanker payudara tapi setelah dibiopsi ternyata jenisnya saya itu bukan jenis yang umumnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu karena hormon, jadi mungkin karena dia kontrasepsi, karena hormon estrogen, progesteronnya tinggi, jadi itu yang membuat mereka jadi kena kanker. Tapi punya saya enggak seperti itu. Saya ini tidak jelas seperti apa, kemungkinan bisa jadi karena genetik ya. Tapi saya berkata Tuhan Yesus sudah memutuskan semua kutuk-kutuk keturunan ya. Saya mau meletakkan ketakutan saya tidak mau takut. Saya memutuskan. Jadi apapun yang kita alami, kalau kita sudah percaya dengan firman-Nya bahwa firman-Nya itu ya dan amin, maka semua yang dari dunia termasuk ketakutan, kekhawatiran, walaupun itu mau muncul harus kita babat habis, dalam arti harus kita letakkan ya. Saya kadang mendoakan, saya tidak kenal tapi saya berbekal beberapa roti saya masuk ke ruangan-ruangan dan kami tetap mendoakan mereka. Saya harus punya iman yang lebih besar daripada penyakit saya. Kalau saya takutnya itu lebih besar, saya tidak bakalan bisa menghadapi dan melewati proses yang panjang. Saya berpikir sejak dari awal saya berpikir, Tuhan, aku ini kok sakit kanker ya Tuhan, tapi aku terus terang ada damai sejahtera di hati saya. Itu yang tidak bisa dialihkan oleh sebuah ketakutan. Jikalau saya sakit, diagnosa, betul-betul divonis itu kanker, tapi kenapa hati saya itu penuh damai sejahtera? Kita mikir mujizat itu terlalu muluk-muluk, kayak besok kayaknya aku bakal dapat duit 1M gitu, atau besok aku bakal sehat misalkan kita lagi sakit. Padahal sebenarnya menurutku bukan itu sih. Mujizat itu lebih dari itu. Mujizat itu yang utama itu tentang kita udah diselamatkan. Jadi meskipun aku belum sembuh sekarang, tapi aku udah sangat bersyukur soalnya aku udah ikut Tuhan Yesus. Kesaksian yang indah dan berbobot ini, saya katakan berbobot itu karena ngalami gitu loh. Saya tidak bisa bersaksi seperti Anda berdua, tidak bisa, tidak ngalami kok. Kita ngertinya kayak tukang kayu itu aja, gampang geraji, gampang itu, tidak ngalami. Oleh karena itu, mari kita doakan, di samping dia dipakai Tuhan menemukan ini itu untuk Tuhan, karena hidup itu bukan hari, tapi hidup itu arti.